Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agustina, NIM 520310319, adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan bat 1 tahun 2025 di IAIN Ambon. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2025, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna. Silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi seperti biasa ya. Oke. Setelah belajar, mari kita berdoa ya, berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita absen dulu ya. Auli Nazar ada, Amal Salsabila, Abdul Munif ada, Febriansyah, Vera Nur Imelda, Faituna Nindira, Farhan, M. Arkab, Iqbal Salman, M. Farhan, Nur Asyifa. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke anak-anak, silakan berdiri. Semuanya silakan berdiri. Ananda, Konita, Azmi, Afika, ayo ke depan untuk memimpin teman-temannya. Hiduplah Indonesia Raya. Siap? Ya. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Oke, untuk menyemangati kita melakukan tepuk semangat ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Tujuan dari pembelajaran di sini itu menyebutkan minimal 10 contoh Asmaul Husna beserta isinya. Nah, di sini ada, kalian lihat di sini ada 10 yang akan kita bahas, 10 contoh. Yang kedua, menganalisis makna dari beberapa Asmaul Husna. Makna dari Asmaul Husna yang akan kita bahas nanti. Ada Al-Aziz, ada Al-Bashid, ada Al-Ghani, dan Ar-Rauf. Ada 4 yang akan kita bahas di sini. Terus yang ketiga, menunjukkan bukti kebenarannya. Di sini kalian akan melihat bukti-bukti nyata daripada Asmaul Husna. Nah, yang keempat itu meyakini keagungan dan keindahan nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Nah, di sini kita akan mengagungkan keindahannya, keindahan arti. Kalau kita sudah tahu arti daripada beberapa Asmaul Husna, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu. Di sini ya. Apa sih Asmaul Husna?
Iya, nah itu kan sudah kita lihat nih, berarti nama-nama Allah yang terbaik. Ada yang tahu 10 dari Asmaul Husna, 10 saja, coba sebutkan. Iya, tepuk tangan. Iya, 10 nama-nama itu seharusnya kita harus hafal. Karena seandainya kita menghafal Asmaul Husna, berarti kita itu sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kelebihannya. Maknanya kita menghafal Asmaul Husna. Di sini ada yang tahu nggak ayat yang berhubungan dengan Asmaul Husna? Ya, Arka. Oke, ya Allahu la ilaha illa huwal asmaul husna. Itu adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah dalam Asmaul Husna, tentang nama-nama Asmaul Husna. Di sini ada definisi atau pengertian daripada Asmaul Husna. Diperhatikan anak-anak, dibaca di sini ya, secara bahasa arti dari asma adalah nama-nama. Sedangkan Al-Husna adalah terbaik, berarti Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik, yang mencerminkan kebesaran Allah dan keagungannya yang mesti menyatu dalam dirinya, berarti dalam diri Allah di situ. Berarti nama-nama dia jelas. Itu selain dari Allah itu ada 99 Asmaul Husna ya. Sudah mengerti di sini tentang ya? Nah, di sini akan kita bahas masalah Al-Aziz. Nah, di Al-Aziz ini yaitu nama Allah yang menunjukkan pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian dan mengendalikan. Nah, Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ibu juga jelaskan. Sudah Ibu jelaskan tadi masalah keperkasaannya di sini. Allah itu maha perkasa, dia bisa membolak-balikan alam. Nah, yang kedua adalah Al-Basit, maha melapangkan rizki di sini, nikmat dan rahmat. Siapa yang tidak mau rezeki dari Allah? Nah, melalui sholatlah kita berdoa kepada Allah di samping kita berusaha. Al-Ghani. Nah, tadi kita sudah bahas masalah Al-Basit, berarti melapangkan rezeki. Nah, kalau kita sudah mencari rezeki, berarti kita akan insya Allah kita akan jadi orang kaya. Utamakan adalah kecukupan. Nah, itu sudah termasuk orang kaya. Terus yang selanjutnya, Ar-Rauf, maha pengasih. Nah, saling berkaitan di sini. Saling berkaitan antara Allah itu maha pengasih, dari kasih sayangnya dia memberikan kepada umatnya. Umatnya yang membutuhkan, umatnya yang meminta di sini ya. Menyaksikan video ya, di sini kita akan memperlihatkan video dari apa yang kita pelajari tadi. Itu tadi salah satu contoh ya. Contoh kejadian banjir. Kenapa terjadi kebanjiran? Ya, ada lagi. Di samping kita itu membuang sampah, kita buang sampah sembarangan, itu ada kejadian lain. Nah, ini adalah kekuasaan daripada Allah di sini. Allah itu murka kepada kita, kepada umatnya, kepada manusia. Kenapa dia murka? Karena kita itu sudah lalai akan apa yang diperintahkan
Allah banjiran. Nah, kita akan melihat lagi ini contoh kebanjiran itu Allah itu murka di situ ya. Ini ada lagi contoh kekuasaan Allah. Bukti kekuasaan, bukti nyata kekuasaan Allah di sini. Yang cantik, yang tadi adalah kemurkaannya, keperkasaan Allah melalui kemurkaannya, kemarahannya di situ. Nah, yang mana ini? Nah, ada yang tahu video tadi di mana? Ada yang tahu video tadi di mana? Ya, laut. Nah, itu adalah laut yang dua warna. Warna coklat sama warna biru. Laut biru. Dia bahkan padahalnya airnya itu tercampur. Tapi itu adalah akibat kekuasaan Allah, karena kekuasaan Allah sehingga tidak tercampur di situ. Bisa. Nah, ini contoh potensi lautnya Indonesia. Kita lihat di sini video lagi tentang potensi alamnya Indonesia, alam lautnya. Nah, kita kembali. Tadi kita sudah lihat hasil kekayaan alamnya Indonesia ya. Dari video yang Ibu jabarkan tadi yang kalian lihat itu, apakah kalian mengerti? Ibu mau bertanya di sini ya tentang video yang kalian lihat tadi. Apa yang harus kita lakukan di sini ya? Apa yang harus kita lakukan apabila agar tidak terjadi kebanjiran? Buang sampah di tempatnya. Oke, ada lagi? Oke, apa lagi? Bagus. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Nah, segi sini di 10 kita bahas masa 4 saja ya. Perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna, di sini kita lihat. Al-Aziz, yang artinya maha perkasa. Nah, di sini orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Aziz itu tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah yang berlaku atas dirinya. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah limpahkan kepada dia, karena dia itu meyakini Al-Aziz, berarti dia tetap tunduk dan patuh di situ atas ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada atas dirinya di sini ya. Terus rela menerima ketentuan Allah dengan Al-Aziz yang artinya maha perkasa. Nah, di sini orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Aziz itu tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah yang berlaku atas dirinya. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah limpahkan kepada dia, karena dia itu meyakini Al-Aziz, berarti dia tetap tunduk dan patuh di situ atas ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada atas dirinya di sini ya. Terus rela menerima ketentuan Allah dengan ketulusan hati. Berarti dia itu dengan ikhlas menerima keputusan, ketentuan, misalnya rezeki. Itu Al-Basit, yaitu maha melapangkan rezeki, nikmat dan rahmatnya di sini. Bersikap qanaah terhadap nasib diri sendiri. Apa itu qanaah? Nah, bersikap qanaah terhadap nasib diri sendiri.
percayakan akan nasib kita terhadap diri kita. Kita harus istilahnya jujur terhadap diri kita. Di situ. Jujur, kita kalau sebagai orang. Terus yang berikutnya itu Al-Ghani, berarti maha kaya. Nah, merasa cukup dan penuh kesyukuran terhadap segala karunia Allah. Nah, kalau orang kaya itu sebagai manusia kita harus bersyukur. Apapun yang diberikan, apapun yang karunia yang diberikan Allah itu kita tetap harus bersyukur. Sedikit, banyak kita tetap harus bersyukurnya. Bagaimana? Dengan bersolat, sujud kepada Allah. Nah, terus yang berikutnya menghindari sifat rakus terhadap urusan dunia. Jadi manusia itu jangan rakus. Rakus bagaimana? Cari nafkah saja, cari uang saja, tidak memikirkan akhirat. Hidup di dunia dan akhirat itu harus seimbang. Seimbangnya bagaimana? Dunia pun mau, akhirat juga mau. Kenapa? Kita itu hidup hanya sementara kita nanti sebentar lagi kita akan meninggal. Kita akan hidup di akhirat itu selamanya. Oke. Terus yang selanjutnya ini topik yang terakhir ya, saling kasih mengasihi antara sesama manusia. Ini Ar-Rauf, yaitu maha pengasih. Nah, saling kasih mengasihi antara sesama makhluk Allah. Kita itu harus saling kasih mengasihi antara sesama manusia, apalagi terhadap hewan pun harus kita sayang, apalagi kalau seandainya kita punya peliharaan di rumah, semacam kucing, kita harus kasih sayang, dikasih makan, dimandikan, digendong, dielus-elus. Nah, itulah bentuk kasih sayang kita terhadap hewan ternak, hewan peliharaan kita. Ayam itu kalau kita ternak, kita jaga-jaga dengan rapi, dikasih besar dulu, nanti hasilnya kita makan. Ada telurnya kita manfaatkan, bahkan kita potong dia, makan dagingnya. Itu pemanfaatannya. Itu kasih sayang. Kita juga pelihara ayam itu untuk kebutuhan kita juga. Ya, sesama manusia harus saling menyayangi, jangan saling bermusuhan. Kalau kita bermusuhan itu akan mengurangi teman. Dengan cara memanfaatkan nikmat tersebut sesuai petunjuk Islam. Nah, tadi sesuai dengan petunjuk Islam, karunia nikmat yang diberikan Allah itu kita harus bersyukur dan memanfaatnya sebagai sesuai petunjuk daripada ajaran Islam. Apa yang ya kita yang makan, kalau dikasih yang haram jangan makanlah. Kita harus makan makanan yang halal sesuai dengan ajaran agama kita. Itu makan yang halal ya. Menikmati kesyukuran, menikmati hidup istilahnya sesuai dengan ajaran Islam. Terus selalu menjalani hubungan silaturahmi dengan keluarga dan sesama muslim. Nah, antara sesama keluarga tuh jangan saling bermusuhan. Misalnya kita kadang kita itu hidup, ada masyarakat yang hidup itu. Terus selalu menjalani hubungan silaturahmi dengan keluarga dan sesama muslim. Nah, antara sesama keluarga tuh jangan saling bermusuhan. Misalnya kita kadang kita itu hidup, ada masyarakat yang hidup itu sendiri-sendiri, tidak mau bergaul dengan tetangganya, tidak mau berkomunikasi dengan tetangganya. Kalau tetangga itu adalah pembawa rezeki, tahu nggak? Tetangga itu kita berkomunikasi, bergaul dan berteman dengan tetangga itu adalah rezeki kita di situ. Karena rezeki kita itu, rezekinya manusia itu datang dari manusia. Tahu nggak? Tetangga itu kita berkomunikasi, bergaul dan berteman dengan tetangga itu adalah rezeki kita di situ. Karena rezeki kita itu, rezekinya manusia itu datang dari manusia. Dia yang ngasih kita apa-apa pun kebetulan, oh iya ini tetangga saya ini kasihan nggak ada ininya ya. Itulah keuntungannya kita berteman dengan tetangga, silaturahmi istilahnya. Karena silaturahmi juga itu memperpanjang umur.
Kalau silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Ya, bisa ngerti? Apalagi dengan keluarga ataupun sesama muslim, nggak boleh saling bermusuhan di sini. Terus selanjutnya tidak mencurahkan kasih sayang kepada musuh-musuh Allah. Nah, musuh-musuh Allah yang bagaimana? Siapa musuh-musuh Allah? Jin. Ya, jin juga termasuk, iblis juga termasuk. Jangan mencurahkan kasih sayang kepada musuh-musuh Allah. Jangan menyembah yang namanya jin-jin. Jangan percaya kepada jin-jin. Itu akan membawa kepada kita kepada laknat. Ya, jin juga termasuk, iblis juga termasuk. Jangan mencurahkan kasih sayang kepada musuh-musuh Allah. Jangan menyembah yang namanya jin-jin. Jangan percaya kepada jin-jin. Itu akan membawa kepada kita kepada laknat. Paham? Berarti jangan melimpahkan kasih. Oh, kasihan ini adalah jin saya. Jangan begitu ya. Saya dikasih itu sama jin. Jangan, kasihan. Nah, itu berarti kita sudah berteman dengan jin. Itu adalah musuh-musuh Allah, syaitan. Itu jangan begitu ya. Tidak saling iri hati. Berarti antara manusia itu jangan iri hati. Tahu bentuk iri hati? Tahu. Iya, apa itu contohnya? Ayo. Contoh iri hati. Kita pun iri, oh iya kita dia orang kaya, sombong sekali. Coba saja dia orang kaya sudah begini. Nah, itu namanya iri hati. Oh, dia itu orang kaya itu pelitnya. Itu juga usah begitu. Itu tergantung dari dianya. Ya, dia mau kasih kita, alhamdulillah. Dia mau berteman sama kita, alhamdulillah. Kita boleh iri. Jangan iri dengan kecantikan orang, jangan iri dengan kekayaan orang. Kita harus iri itu bahwa orang itu adalah anak soleh, orang soleh. Saya iri sama dia. Kenapa saya tidak seperti dia? Bagaimana cara kita biar jadi anak soleh? Ya ikuti jejaknya dia. Boleh kita iri itu terhadap yang baik-baik. Jangan iri kepada hal yang buruk. Oke. Untuk topik hari ini, pembahasan kali ini kita akhiri ya. Selesai ya, kita lanjut ke tugas. Ada tugas yang akan Ibu kasih ke kalian. Sebelum itu kita ice breaking dulu. Ibu lihat ini sudah pada loyo semua. Sabar anak-anak ya, kalau cari ilmu tuh memang harus kudu sabar biar jadi sukses. Oke. Ice breaking. Tepu 1. Tepu 1. Tepu 2. Tepu 2. Tepu 3. Tepu 3. Tepu 4. Tepu 4. Tepu 5. Tepu 5 2 kali. Oke, kita harus semangat menuntut ilmu. Sekarang Ibu akan bagi soal ya. Diisi dengan seksama.
Oke, sudah? Alhamdulillah ya. Kalian sudah mengerjakan soal. Oke. Sebelum sebentar lagi kita selesai mata pelajarannya. Dari apa yang kita pelajari tadi, dari tadi ya, kita akan simpulkan. Kita mengambil kesimpulan di sini. Di atas itu ada kesimpulan yang pertama, Asmaul Husna. Nah, dibaca nama Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang maha indah dan maha baik, yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungannya. Nah, di sini Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah, yang baik, nama-nama Allah yang baik, yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungannya. Terus yang kedua, tujuan mempelajari Asmaul Husna adalah untuk mengenal Allah lebih dekat, mengagungnya dengan benar, menumbuhkan rasa cinta dan takut, meneladani sifat-sifatnya dan memperkuat keimanan. Nah, itu tujuan kita mempelajari Asmaul Husna. Supaya kita itu mengenal Allah dengan jelas, dengan jalan kita sebagai manusia yang beriman, apalagi kita sebagai orang Islam itu harus pandai-pandai mengenal Allah dengan melalui Asmaul Husna. Bukan Allah saja, tapi ini ada 99 nama Asmaul Husna yang harus kita pahami, yang harus kita imani di situ ya. Selanjutnya, orang yang mengamalkan Asmaul Husna akan tercermin dalam perilakunya yang selalu mengagungkan Allah. Nah, di sini berusaha meneladani sifat-sifatnya, berdoa dengan nama-namanya, berpikir positif, menjauhi sifat tercela dan selalu bersyukur. Nah, itulah kesimpulan dari apa yang kita pelajari dari tadi ya. Kesimpulan dari pelajaran Asmaul Husna. Ada beberapa Asmaul Husna yang kita pelajari, dan hari ini kita cukupin sekian ya untuk pelajarannya. Selanjutnya sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Oke, Muhammad M. Farhan silakan untuk memimpin doa. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pelajaran hari ini kita cukupin sekian. Mari kita akhiri pelajarannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.